Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kisah, selamat datang kembali di channel yang menyalakan cahaya dari masa lalu untuk jadi inspirasi masa depan. Di episode kali ini, kita akan menelusuri kisah makam para nabi yang hilang. Sebuah kisah yang syarat makna, menggugah jiwa, dan menguatkan iman. Siapkan hati dan pikiran. Mari kita mulai perjalanan ini bersama Lentera Kisah. Bayangkan, di tanah sunyi yang tak dikenal, di balik debu ribuan tahun yang mengendap, terbaring jasad para nabi yang tidak lagi diketahui di mana keberadaannya. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah menghadapi kaumnya, menyampaikan risalah, lalu wafat dalam sepi. Dan kini, bahkan tempat mereka beristirahat terakhir pun tak lagi ditemukan. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menyembunyikan makam mereka? Apa maknanya bagi kita hari ini? Dan, apakah benar makam-makam itu benar-benar hilang? Sebagian besar ulama menyepakati, hilangnya jejak makam para nabi adalah bentuk penjagaan dari Allah, penjagaan dari manusia, yang dalam sejarahnya berulang kali terjatuh dalam kesalahan, mengagungkan kubur para nabi, lalu menyembahnya. Lihatlah apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka membangun bangunan megah di atas makam para syaleh, lalu lambat laun menganggapnya sebagai perantara doa, dan akhirnya sebagai berhala baru. Ya, inilah yang disebut dalam hadits, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi dan orang saleh mereka sebagai masjid. Jangan kalian lakukan hal yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam datang untuk menyucikan tauhid, menjauhkan umat dari segala bentuk kesyirikan. Karena itu, makam-makam para nabi tak lagi ditampakkan secara jelas. Nabi Musa, salah satu nabi ulul azmi, pembebas Bani Israel dari tirani Fir'aun. Namun, tahukah engkau bahwa makamnya tidak pernah diketahui? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat Musa berdiri salat di dalam kuburnya di sisi bukit pasir merah di dekat Baitul Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Lokasi itu sampai hari ini tidak diketahui pasti. Allah merahasiakannya karena Bani Israel pernah menjadikan benda suci sebagai objek ibadah, bahkan patung anak sapi. Bayangkan, jika makam Musa ditemukan, apa yang akan terjadi? Hud alaihi salam, nabi bagi kaum Ad, kaum yang dikenal karena kekuatan fisik dan bangunan-bangunan raksasa. Namun mereka durhaka. Allah hancurkan mereka dengan angin topan 7 malam 8 hari. Hud tetap menyampaikan dakwah hingga akhir hayatnya. Dan banyak yang percaya. Makamnya berada di Hadramaut, Yaman, tepatnya di lembah Barhut. Tapi itu hanya keyakinan lokal, tanpa dalil pasti. Sebagian menyebut Oman, bahkan hingga bagian selatan Arab Saudi. Tapi tidak satu pun yang benar-benar diyakini sebagai makam asli sang nabi. Nabi Nuh alaihi salam hidup 950 tahun berdakwah, menghadapi umat keras kepala, hingga Allah perintahkan untuk membuat bahtera. Bahteranya mendarat di atas gunung, sebagian sebut di Ararat, Turki. Dan makamnya, ada yang bilang di Kufah, Irak, yang lain percaya di Lebanon, di kota Karaknuh. Namun hingga hari ini, semua itu adalah klaim, bukan keyakinan. Nama Nabi Yunus sangat dikenal di kota Mosul, Irak. Dulu ada masjid yang berdiri di atas bukit, diyakini sebagai makamnya. Namun ketika perang meletus dan ISIS menguasai kota, mereka menghancurkan masjid itu hingga rata dengan tanah. Kini, tempat itu hanya tinggal puing, dan misteri Nabi Yunus kembali terkubur bersama reruntuhan. Ada pula klaim makam Nabi Ilyas dan Nabi Syuaib di Yordania, di daerah Wadi Syuaib dan Telmar Elias. Begitu pula Zulkifli alaihi salam yang dipercaya dimakamkan di Irak. Tapi semua itu, lagi-lagi, tanpa nas syar'i. Yang ada hanyalah zan atau dugaan kuat, bukan yakin atau keyakinan pasti.
Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling pasti. Beliau wafat dan dimakamkan di kamar Aisyah, di rumah yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Di sampingnya, Abu Bakar dan Umar. Tempat itu bukan hanya makam, tapi jantung spiritual umat Islam. Namun meskipun makam ini jelas, Nabi tetap berpesan, "Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan." Hadis riwayat Abu Dawud. Di kota Hebron, Palestina, berdiri Masjid Ibrahimi. Tempat ini dipercaya sebagai makam Nabi Ibrahim alaihi salam dan keturunannya. Tapi kini, tempat suci itu dibagi. Setengahnya menjadi sinagog Yahudi dan dijaga militer Zionis, tempat suci yang diperebutkan dunia. Namun tidak semua orang bisa masuk untuk sekadar berdoa. Hari ini, banyak orang mencari makam para nabi. Berziarah, berharap berkah. Namun yang lebih penting dari menemukan batu nisan mereka adalah meneladani perjuangan dan pesan mereka. Para nabi tidak meminta makam yang diabadikan. Mereka meminta kita menjaga tauhid dan amal soleh. Mereka telah tiada, tapi risalah mereka masih hidup dalam dada orang-orang beriman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lentera Kisah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.